kakek itu membuka bungkusan sarung yang dipikulnya dan mengambil sebuah kain, kemudian diberikannya kepada Mia. "Duk, ini buat kamu, pakailah. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Bertemu lagi dengan gua Dito di channel Mahasiswa Siluman. Kali ini gue bakal menceritakan kisah pendakian mistis Gunung Semeru yang dialami oleh sepasang pendaki, sebut saja Nafi dan Mia, di mana mereka berdua terjebak di alam lain Gunung Semeru. Bahkan Mia yang merupakan pacar dari Nafi ini sampai akan menjadi penghuni Gunung Semeru karena ada makhluk yang menyukainya, yaitu sosok nenek dan kakek tua menyeramkan. Untung saja ada sosok pendaki misterius yang menolong mereka, dan ada sebuah kerudung yang menjadi jimat pelindung sehingga mereka bisa selamat. Jadi seperti apa cerita lengkapnya? Kita langsung saja ke cerita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Pasang earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Nafi dan Mia sudah lama saling mengenal, dan kebetulan hobi mereka sama, yaitu hiking. Hari itu, sebuah komunitas pecinta alam dari kota Malang sedang mengadakan trip ke Gunung Semeru. Mendengar kabar itu, Nafi menawari Mia untuk ikut serta dalam acara tersebut, dan Mia pun setuju dengan ajakan Nafi. Malam harinya sebelum hari pemberangkatan, semua peserta trip berkumpul di sebuah tongkrongan untuk membahas pendakian yang akan dilakukan besok. Setelah lama berdiskusi, akhirnya deal. Mereka akan mendaki dengan 10 orang, termasuk Nafi dan Mia. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka berangkat dari kota Malang menuju Pasar Tumpang dengan berkendara motor. 10 orang itu adalah Burhan, Yoga, Rudy, Jimmy, Tanti, Wildan, Bonjol, Tony, Nafi, dan Mia. Sesampainya di Pasar Tumpang, mereka belanja logistik yang diperlukan, dan beberapa di antaranya ada yang sedang makan di sebuah warung. Setelah logistik sudah tercukupi, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke desa terakhir, yaitu Desa Ranupani. Sampai di situ mereka istirahat, dan sebagian di antaranya pergi ke posko untuk meminta izin pendakian. Sambil menunggu Burhan dan Yoga yang sedang meminta izin, mereka membagi logistik yang dibelinya tadi secara merata. Tidak lama kemudian, terlihat Burhan dan Yoga kembali, dan katanya sore ini mereka bisa langsung mendaki. Di tahun 2010 itu, pendakian masih dibilang sepi. Hanya orang-orang tertentu saja yang mendaki. Bahkan untuk mengurus izin pun tidak serumit sekarang. Kalau sekarang nih, ya kalian kalau mau ke Semeru harus booking online beberapa hari sebelum pendakian. Kenapa bisa begitu? Ya karena untuk membatasi kuota pendakian. Pendaki Semeru sekarang banyak banget. Kalau dibiarin semua, bisa-bisa ribuan orang yang mendaki tiap harinya. Oke, kita kembali ke cerita. Sore itu setelah selesai packing ulang peralatan dan logistik, mereka langsung memulai pendakian dengan melewati jalur ayek-ayek. Kalau sekarang jalur ayek-ayek itu udah tutup dan gak boleh dilewati karena jalurnya terlalu ekstrim. Di awal-awal perjalanan, mereka sangat have fun dan tidak ada kendala apapun. Waktu itu Nafi dan Mia berjalan di barisan paling belakang. Hingga tidak terasa, mereka tertinggal lumayan jauh dari rombongannya. Nah, ketika sedang berjalan itu, tepatnya setelah mereka sudah menempuh seperempat perjalanan, Nafi yang berada di belakang Mia melihat ada seorang kakek-kakek sedang berjalan lumayan jauh di belakangnya. Kakek itu terlihat membawa sebuah kayu yang dipikul dengan bungkusan sarung yang tergantung di ujung kayu tersebut. Nafi mengira itu adalah warga setempat yang mempunyai tujuan lain. Dia mengabaikan keberadaan kakek itu dan fokus ke jalanan yang dilaluinya. Sekitar 5 menit kemudian, Nafi menoleh lagi ke belakang untuk melihat kakek-kakek yang tadi dilihatnya. Dan kakek itu masih berjalan searah dengan Nafi. Dan tanpa disadari,
Ternyata Mia juga melihat kakek itu. Lalu Mia bilang pada Nafi, "Yang, itu siapa ya?" "Gak tahu. Dari tadi dia udah jalan di belakang," jawab Nafi. Mereka pun mengabaikan kakek tersebut dan lanjut berjalan menelusuri jalur. Beberapa menit kemudian, sampailah mereka di sebuah tanjakan menuju atas gunung Ayek-Ayek. Dengan susah payah, mereka melewati jalur ini. Hingga beberapa kali matanya Mia itu kelilipan debu. Setelah sampai di atas gunung Ayek-Ayek, mereka bergabung dengan rombongan yang ternyata mereka sedang istirahat di situ sambil membuat kopi. Mereka pun istirahat dulu sambil menikmati kopi buatan Burhan. Ya walaupun kopinya Burhan itu terlalu pahit untuk ukuran Nafi. Ketika istirahat itu, sesekali Nafi menoleh ke arah belakang untuk mencari kakek yang tadi berjalan di belakangnya. Tapi kakek itu sudah tidak kelihatan. Nafi berpikir, ya mungkin tujuan kakek tadi gak kesini kali ya. Setelah puas beristirahat dan mengingat hari juga akan gelap, mereka lanjut berjalan lagi. Di perjalanan kali ini, Nafi dan Mia berada di barisan paling belakang lagi. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, Nafi dan Mia berhenti karena Mia merasa ingin pipis tanpa memberitahu yang lain. Lalu Nafi meminta Mia agar melipir ke kiri jalur untuk pipis. Setelah selesai, mereka lanjut berjalan lagi. Dan posisi mereka sudah tertinggal kurang lebih 100 meter dari teman-temannya. Sebelum mereka lanjut berjalan, tiba-tiba mereka didatangi kakek yang berjalan di belakang mereka tadi. Kakek itu tiba-tiba datang dari arah belakang dan menyapa mereka. "Kalian ngapain? Mana rombongan kalian?" Spontan mereka berdua kaget dengan kakek itu yang datang secara tiba-tiba. Lalu Nafi menjawab, "Kek, ini teman saya habis pipis. Rombongannya udah jalan di depan." Lalu kakek itu minta air putih dengan alasan dia lupa membawa air. Nafi pun memberikan air yang dibawanya. Setelah meminumnya, kakek itu menawarkan dirinya untuk berjalan bareng dengan alasan dia juga mau ke Ranukumbolo. Dengan senang hati Nafi menerimanya dan mereka pun lanjut berjalan lagi. Di perjalanan, mereka mengobrol dengan kakek itu. Hingga lama-kelamaan mereka jadi akrab. "Kakek ini asli sini ya?" tanya Nafi memulai obrolan. "Iya, kakek tinggal di sini," jawab si kakek. "Ke Ranukumbolo urusan apa, kek?" tanya Nafi. "Ada sesuatu yang perlu saya datangi," jawab si kakek. Setelah 20 menit berjalan, terlihat kakek itu ngos-ngosan dan keringatnya bercucuran. Mungkin dia kecapean. Karena kasihan melihatnya, Nafi mengajak kakek itu untuk istirahat. Ketika istirahat, Mia menawari kakek itu makanan ringan yang dibawanya. Tapi kakek itu menolak dengan alasan dia tidak lapar. Dia hanya duduk jongkok sambil membakar tembakau yang digelinting menjadi rokok, kemudian dihisapnya. Dalam keadaan kecapean, kakek itu masih sempat menghisap rokok tembakau yang dibawanya. Sambil merokok, kakek itu membuka bungkusan sarung yang dipikulnya dan mengambil sebuah kain, kemudian diberikannya kepada Mia. "Duk, ini buat kamu, pakailah." Melihat pemberian dari kakek itu, Mia bertanya, "Ini apa, kek?" tanya Mia. "Ini adalah kerudung," jawab si kakek sambil terus menghisap rokoknya. "Kenapa diberikan kepada saya, kek?" tanya Mia penasaran. "Sepertinya kamu pantas memakai kerudung ini," jawab si kakek dengan sedikit senyum. Memang pada pendakian waktu itu, Mia sengaja tidak memakai kerudung. Tapi kalau tidak sedang naik gunung, dia selalu berkerudung kalau keluar rumah. Awalnya Mia sungkan untuk menerima pemberian dari kakek itu. Tapi Nafi memberi kode agar terima saja kerudung itu untuk menghargai. Kerudung yang berwarna putih dan lusuh itu kemudian dipakai oleh Mia
dengan hanya ditempelkan di kepalanya doang untuk menghargai kakek itu. Dan tidak lupa, Mia mengucapkan terima kasih atas pemberian ini. Setelah cukup istirahat dan melihat rokok yang disap kakek itu sudah habis, mereka lanjut berjalan lagi dengan posisi Mia di depan, disusul oleh Navi dan kakek itu di belakang. 30 menit berjalan, akhirnya mereka sampai di ujung danau Ranukumbolo. Sesampainya di situ, terlihat teman-temannya sudah menunggu mereka. Nah, setelah bertemu dengan teman-temannya, kakek yang tadi berjalan bersama Navi dan Mia itu tiba-tiba nggak ada. Lalu Mia bilang pada Navi, "Yang, kakek tadi kemana?" "Loh iya, aku juga nggak tahu," jawab Navi yang juga tidak tahu. Mendengar pembicaraan Navi dan Mia, Burhan bertanya, "Kalian ngomongin apa?" "Tadi kita jalan sama kakek-kakek. Dia orang sini katanya," jawab Navi menjelaskan. "Oh ya? Mana kakeknya?" tanya Burhan. "Nah itu, tadi dia jalan di belakang kita. Sekarang tiba-tiba nggak ada," jawab Navi kebingungan. "Apa jangan-jangan dia bukan manusia, Vi?" sahut Wildan. "Enggak lah, orang tadi dia ngobrol banyak kok sama kita." Kemudian Burhan mengajak mereka untuk berjalan menuju ke ujung danau untuk bermalam di situ. Sambil berjalan itu, Navi memikirkan perkataan Wildan barusan. Apa jangan-jangan kakek tadi beneran bukan manusia? Tapi sudahlah, Navi tidak mau berpikir sampai sejauh itu. Dia mengira mungkin kakek itu ada tujuan lain, atau mungkin kakek itu berhenti untuk istirahat dan dia tidak melihatnya. Singkat cerita, sampailah mereka di ujung danau Ranukumbolo. Sesampainya di situ, mereka mendirikan 3 tenda yang berkapasitas 4 orang. Tenda 1 diisi oleh Burhan, Wildan, Jimmy, dan Rudy. Tenda 2 diisi oleh Navi, Yoga, Bonjol, dan Tony. Sedangkan tenda 3 diisi oleh Mia dan Tanti. Malam itu mereka saling bercanda di tengah dinginnya Ranukumbolo. Ada yang main kartu, ada yang nyanyi-nyanyi gak jelas, dan ada juga yang langsung tidur di dalam tenda. Setelah puas dengan semua itu, mereka semua istirahat ke dalam tendanya masing-masing. Sebelum tidur di dalam tenda, Mia meletakkan kerudung pemberian kakek itu di sebelahnya. Melihat Mia yang memakai kerudung, Tanti bertanya, "Mbak Mia, perasaan tadi berangkat gak pakai kerudung, Mbak?" "Iya, tadi dikasih kakek yang ketemu di jalan," jawab Mia sambil merebahkan badannya. "Oh, yang katanya jalan bareng sama Mas Navi tadi ya?" tanya Tanti lagi. "Iya," jawab Mia. Pagi pun tiba. Sekitar jam 5:30 pagi, mereka semua bangun untuk menikmati sunrise di Ranukumbolo. Dan pagi itu, tiba-tiba ada kejadian aneh yang dialami oleh Mia setelah dia dibangunkan oleh Tanti. Di mana waktu itu, kerudung yang semalam diletakkan Mia di sebelahnya itu tiba-tiba terpakai dengan sendirinya. Jadi kerudung itu tiba-tiba terpasang di kepalanya Mia. Melihat itu Mia heran, karena seingat Mia, semalam kerudung ini sudah dilepas dan diletakkan di sampingnya. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang terpakai dengan sendirinya? Karena antara ingat dan tidak, Mia bertanya pada Tanti, "Tan, semalam kamu inget gak kerudung ini aku taruh di mana?" "Lah itu, udah Mbak Mia pakai." "Bukan gitu. Masalahnya, aku gak merasa pakai ini kerudung." "Lah, Mbak Mia ini gimana sih? Semalam Mbak taruh di situ. Mbak lupa mungkin semalam makainya." Mia pun mencoba mengingat-ingat kapan dia memakai kerudung ini, tapi tetap saja dia tidak ingat. Yang dia ingat cuman terakhir kali dia meletakkan kerudung ini di sebelahnya. Akhirnya ya udahlah, Mia tidak begitu mempermasalahkan soal ini. Dia melepas kembali kerudung itu dan diletakkan di samping karirnya. Kemudian dia keluar tenda.
Sesampainya di depan tenda, terlihat ada 2 tenda yang ngecamp di sebelah tenda mereka. Ternyata semalam ada pendaki lain yang baru sampai di sini ketika mereka sudah terlelap tidur. Pagi itu mereka berfoto-foto menggunakan HP jadulnya, HP terbaik di masanya. Setelah puas, mereka kembali bersantai di tenda, dan sebagian dari mereka ada yang memasak makanan untuk sarapan. Tidak lama kemudian, penghuni tenda sebelah yang berjumlah 2 orang keluar dari tendanya dan menyapa. Mereka adalah pendaki dari Pasuruan. Ketika sedang bersantai itu, Mia mengatakan kejadian tentang kerudung itu kepada Navi. Tapi Navi malah menertawainya dan bilang, "Kamu ini belum tua, tapi udah pikun." Singkat cerita, sekitar pukul 11 siang, mereka berkemas dan akan melanjutkan perjalanan ke puncak Mahameru. Ketika sedang berkemas, Mia menaruh kerudung itu di dalam carrier-nya dan tidak dipakai. Setelah selesai berkemas, mereka berdoa dan tidak lupa berpamitan dengan 2 pendaki asal Pasuruan tadi yang hanya ngecamp di Ranu Kumbolo doang. Mulai berjalan lagi, setelah melewati tanjakan yang biasa disebut tanjakan cinta, mereka sampai di area padang rumput yang luas, yaitu Oro-Oro Ombo. Melihat hamparan rumput yang luas itu, Mia sangat senang karena di sisi lain, ini adalah pendakian pertamanya Mia ke Gunung Semeru. Karena saking senangnya, dia tidak memperhatikan kondisi fisiknya, hingga akhirnya kakinya terkilir. Melihat Mia yang kakinya terkilir, Navi memberinya pertolongan dengan memijitnya. Setelah dirasa sudah mendingan, mereka lanjut berjalan lagi. Kali ini jalan mereka pelan-pelan untuk mengimbangi Mia. Dan sekitar 1 jam kemudian, sampailah mereka di area Cemoro Kandang. Nah, ketika mereka berjalan di Cemoro Kandang itu, jauh di belakang Navi, melihat ada kakek yang mereka temui kemarin, dengan pakaian yang sama dan barang bawaan yang sama. Kakek itu terlihat sedang berjalan tertatih-tatih sambil memikul bungkusan sarung. Melihat itu, Navi bilang sama Yoga yang berjalan di depannya, "Itu loh Yog, kakek yang aku maksud kemarin," ucap Navi sambil menuju ke arah kakek yang dilihatnya tadi. Tapi kakek itu tiba-tiba sudah gak terlihat lagi. Lalu Yoga menjawab, "Mana Vi? Gak ada siapa-siapa gitu." "Loh, tadi di sana kok di jalan." "Tanya Mia kalau gak percaya," jawab Navi bingung. "Ya udahlah, biarin aja. Ayo jalan lagi." Yoga pun lanjut berjalan. Navi dan Mia hanya saling menatap heran. Akhirnya mereka pun lanjut jalan lagi. Sambil sesekali Mia menoleh ke arah belakang untuk melihat keberadaan kakek tadi. Singkat cerita, sampailah mereka di Kalimati. Di situ mereka semua istirahat, tapi tidak mendirikan tenda. Karena kata Burhan, ngecampnya nanti aja di Arcopodo. Di Kalimati mereka hanya menggelar matras sambil memasak makanan dan menunggu sore hari untuk lanjut jalan ke Arcopodo. Selama berada di Kalimati, Mia itu sering banget dihantui sosok kakek tersebut. Tetapi di situ hanya Mia yang melihatnya, sementara yang lain tidak ada yang melihat kakek itu. Sore pun tiba. Sore itu Burhan mengajak mereka untuk lanjut berjalan. Ketika berjalan menuju Arcopodo, dari kejauhan, samar-samar Mia melihat sosok kakek itu yang sedang duduk di bawah pohon. Dan kakek itu seperti memberi kode kepada Mia, seperti menyuruhnya untuk memakai kerudung yang diberinya. Tapi Mia tidak paham apa yang dimaksud dengan kakek itu. Lalu Mia bilang sama Navi, "Yang, itu kayaknya kakek yang kemarin," ucap Mia sambil menunjuk ke arah kakek yang dilihatnya. Spontan Navi langsung menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Mia. Tapi di situ Navi tidak melihat kakek itu. Lalu Navi menjawab, "Di mana? Gak ada kok." Ketika mereka sedang sibuk membicarakan kakek itu, tiba-tiba dari atas Burhan memanggil mereka agar tidak jauh-jauh dari temannya.
Setelah sekitar 2 jam perjalanan, sampailah mereka di Arcopodo. Sampai di sana sekitar jam 7 malam. Sebagian dari mereka mendirikan tenda, dan sebagian lagi ada yang membuat kopi. Setelah semuanya sudah selesai makan, mereka melanjutkan duduk di depan tenda sambil menikmati kopi. Ketika kopi yang diminumnya sudah habis, Burhan mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam tenda dan beristirahat, karena mereka akan sampai jam 11 malam. Mendengar perkataan Burhan, mereka masuk. Tetapi Mia dan Nafi masih ingin duduk di luar tenda. Tapi di situ Nafi dan Mia tidak hanya berdua, tetapi mereka juga ditemani oleh Jimmy dan Rudy. Malam semakin larut. Sekitar jam 11 kurang, Jimmy membangunkan teman-temannya agar bersiap-siap untuk summit. Setelah semuanya sudah bangun, mereka mempersiapkan perbekalan yang akan dibawa ke puncak. Dan tepat jam setengah 12 malam, mereka mulai summit. Sebelum berjalan, Nafi sempat menanyakan kondisi kaki Mia yang tadi sempat terkilir. Dan Mia menjawab kalau dia baik-baik saja. Perjalanan menuju ke puncak Mahameru tidak semudah yang dibayangkan. Butuh mental dan fisik yang kuat agar bisa menggapai puncak Mahameru. Selangkah demi selangkah, akhirnya sampailah mereka di puncak sekitar pukul setengah 6 pagi. Sesampainya di atas puncak, mereka semua melakukan sujud syukur atas keberhasilan mereka karena sudah sampai di atas puncak. Di situ tidak lupa, mereka juga mendoakan almarhum Suhoki dan Idan Lubis yang telah pergi terlebih dahulu mendahului kita di puncak Mahameru. Setelah puas di puncak dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi, Burhan mengajak teman-temannya untuk turun. Berjalan turun, sampailah mereka di tempat Arcopodo. Sesampainya di sana, mereka istirahat sebentar untuk melepas lelah. Setelah itu mereka semua membereskan barang-barang dan lanjut turun ke Kalimate. Nafi dan Mia tetap berada di barisan paling belakang ketika berjalan turun itu. Dan Nafi sempat bertanya kepada Mia, "Yang, di mana kerudung yang diberi kakek kemarin? Kok nggak kamu pakai?" "Ada kok ini di dalam tas. Kurang nyaman aja pakai kerudung." Singkat cerita, sampailah mereka di Kalimate. Sesampainya di situ, mereka istirahat dan membuat sarapan. Setelah selesai, mereka kembali turun ke Ranu Kumbolo. Nah, disinilah kejadian mistis ini dimulai. Berjalan menuju ke Ranu Kumbolo. Sesampainya di arah Jambangan, tiba-tiba Mia mengajak Nafi untuk berhenti karena dia merasa mual dan pusing. Mereka berdua pun berhenti. Lalu Nafi mengambil obat yang ada di dalam tasnya. Dan ketika berhenti itu, mereka tidak bilang sama yang lain karena Nafi menganggap Mia hanya pusing biasa. Setelah meminum obat dari Nafi, tiba-tiba suasana jadi redup. Dan lama-kelamaan kabut tipis datang. Melihat suasana yang tiba-tiba seperti itu, Nafi segera mengajak Mia untuk lanjut jalan, menyusul teman-temannya. Sambil berjalan, Nafi menggandeng pundaknya Mia. Nah, ketika berjalan menyusul teman-temannya itu, tiba-tiba mereka menjumpai sebuah gapura. Melihat itu mereka sedikit heran. Lalu Mia bilang sama Nafi, "Yang, perasaan semalam gak ada gapura ini deh pas kita naik." "Sama, aku juga ngerasa gitu. Tapi ya udahlah, mungkin semalam kita nggak lihat," jawab Nafi yang juga bingung. Mia menganggapnya begitu karena terlihat teman-temannya di depan mereka dengan santainya jalan melewati gapura itu. Mereka terus berjalan mengikuti teman-temannya melewati gapura tersebut. Setelah beberapa meter melewati gapura itu, terlihat ada beberapa orang yang sedang berkerumun duduk di tanah. Awalnya mereka mengira itu adalah kumpulan pendaki yang sedang istirahat. Tapi kok wajah dari orang-orang itu terlihat pucat semua. Dan anehnya, mereka tidak ada yang bergerak sama sekali. Hanya diam seperti patung. Aneh kan?
Kalau mereka adalah manusia, harusnya ada komunikasi antara orang satu dengan yang lain yang sedang berkerumun itu. Mulai dari sini Nafi merasa ada yang aneh. Kemudian dia berteriak memanggil Burhan yang berjalan di depan. "Mas Burhan, tungguin kita!" Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari Burhan. Dia hanya terus berjalan, seakan Burhan tidak mendengar teriakan dari Nafi. Nafi meminta Mia agar sedikit mempercepat jalannya untuk menyusul teman-temannya. Tapi semakin mereka mempercepat jalannya, semakin cepat juga teman-temannya berjalan. Setelah beberapa meter berjalan, Mia merasa kelelahan dan dia bilang sama Nafi, "Yang, kita berhenti sebentar ya, kepalaku berat banget." "Tahan dulu Yang, kita susul mereka dulu, baru istirahat," jawab Nafi. Sambil memaksakan diri, Mia menahan rasa sakit di kepalanya dan terus berjalan sambil digandeng pundaknya oleh Nafi. Beberapa meter berjalan, tiba-tiba bruk, Mia pingsan. Melihat Mia pingsan, Nafi sangat panik. Dia kembali berteriak memanggil teman-temannya agar menunggunya. Tapi tetap saja teman-temannya tidak menghiraukan teriakan dari Nafi. Di situ Nafi serba salah, antara lari menyusul teman-temannya untuk meminta bantuan atau menolong Mia yang sedang pingsan. Akhirnya dia memutuskan untuk menolong Mia dan membiarkan teman-temannya terus berjalan. Di situ Nafi sangat bingung apa yang harus dia perbuat. Beberapa kali Nafi mencoba membangunkan Mia, tapi tetap saja Mia tidak mau bangun. Hingga akhirnya dia cuma bisa pasrah dengan keadaan dan hanya duduk di sebelah Mia sambil menunggu Mia sadar. Tidak lama kemudian, di saat Nafi tidak tahu apa yang harus dia perbuat, datanglah sosok kakek pemberi kerudung dari belakang. Kakek itu bilang sama Nafi, "Kenapa, Le?" Kemudian Nafi menjawab, Kek, untung aja ada kakek. Ini teman saya pingsan, Kek." "Di mana teman-temanmu?" tanya si kakek lagi. "Mereka udah duluan di depan, Kek," jawab Nafi. Lalu kakek itu meminta Nafi agar membopong Mia dan mengajaknya ke sebuah tempat. Anehnya pas digendong itu tubuhnya Mia terasa ringan sekali. Bahkan Nafi tidak merasa keberatan. Sambil membopong Mia, dia berjalan mengikuti kakek tersebut. Hingga sampailah mereka di sebuah rumah kayu beratap jerami. Melihat rumah kayu itu, Nafi heran. Kok bisa ada rumah di tengah hutan seperti ini? Tapi bodo amat lah. Yang penting Mia bisa mendapat pertolongan. Sesampainya di situ, kakek meminta Nafi untuk menidurkan Mia di teras rumah. Kemudian si kakek masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, si kakek keluar bersama seorang nenek-nenek. Sepertinya itu adalah istrinya. Nenek itu keluar rumah sambil terburu-buru dengan membawa ember kecil yang berisi air dan sebuah handuk kecil yang terendam di ember tersebut. Lalu nenek itu mengempres Mia dengan handuk tersebut. Sambil mengempres Mia, nenek menangis sambil berkata, "Ini cucuku, kenapa jadi seperti ini?" Mendengar perkataan si nenek, Nafi menjawab, "Tadi pingsan, Nek, pas kita perjalanan turun." Nenek itu masih menangis sambil mengelus-ngelus rambutnya Mia. Beberapa menit kemudian, Mia sadar dan terlihat bingung karena dia tidak tahu di mana dia sekarang. Dan dia bertanya sama Nafi, "Yang, kita di mana?" "Kita masih di Semeru. Tadi kamu pingsan, tapi untung ada kakek yang nolongin kamu," jawab Nafi menjelaskan. Lalu Mia menoleh ke arah kakek dan nenek yang duduk di sebelahnya. Melihat nenek itu, Mia tiba-tiba berteriak histeris sambil memeluk Nafi. "Yang, mereka siapa?" "Ini kakek yang kemarin ketemu kita," jawab Nafi memberitahu. Lalu
Mia melihat lagi ke arah kakek dan nenek, dan dia berteriak histeris lagi. Ternyata dalam pandangan Mia, si nenek ini sangatlah menyeramkan. Rambutnya panjang tak beraturan, dan wajahnya rusak, penuh darah. Tapi tidak dengan pandangan Nafi. Melihat Mia yang ketakutan, Nafi mencoba menenangkan. Karena Nafi menganggap mungkin Mia kaget karena tiba-tiba ada di sini. Perlahan Nafi meyakinkan Mia bahwa nenek itu tidak seperti yang Mia lihat sebelumnya. Pelan-pelan, Mia menoleh lagi ke arah si nenek, dan kali ini nenek itu sudah tidak menyeramkan lagi. Mia pun merasa sedikit tenang. Kemudian nenek itu memberikan Mia minuman dan mengajaknya masuk ke dalam rumah kayu tersebut. Sampai di sini, Nafi belum mengira kalau ternyata waktu itu mereka berada di alam gaib. Sesampainya di dalam, mereka disuguhi makanan yang berupa buah-buahan. Dimakanlah buah-buah itu sama mereka. Ketika sedang makan, tiba-tiba si nenek berucap, "Nenek kangen kamu, Nduk. Setelah sekian lama, akhirnya kamu balik lagi ke Semeru." Mendengar itu, mereka kaget. Sebenarnya apa maksud perkataan si nenek? Padahal sebelumnya, mereka belum pernah ke Semeru, apalagi bertemu dengan kakek dan nenek ini. Nenek itu lanjut berucap, "Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini selamanya bersama kami." Sontak mereka tersentak dengan kata-kata nenek barusan. Lalu Nafi menjawab perkataan si nenek. "Maksudnya gimana ya, Nek? Kami belum pernah kesini sebelumnya, apalagi bertemu dengan nenek." Mendengar ucapan dari Nafi, nenek itu sepertinya marah. Dia menjawab, "Kamu diam. Aku hanya ingin cucuku kembali bersama kami, bukan kamu." "Tapi Nek, ini Mia, bukan cucu nenek. Dia calon istri saya," jawab Nafi kepada nenek. Mendengar perkataan Nafi, nenek itu semakin marah. Dia masih bersikukuh menganggap bahwa Mia adalah cucunya. Melihat si nenek marah, Nafi dan Mia takut. Kemudian Nafi mengajak Mia untuk lekas pergi dari sini. "Kek, Nek, terima kasih atas pertolongannya ya. Kami pamit pergi menyusul teman-teman kami." Tanpa diizinkan pergi, Nafi segera menggandeng Mia keluar dari rumah kayu itu dan berjalan meninggalkannya. Setelah beberapa langkah meninggalkan rumah itu, mereka bingung kemana mereka harus pergi. Karena Nafi lupa dengan jalan yang dia lewati menuju ke sini tadi. Ketika sedang kebingungan itu, mereka mendengar suara yang sangat menyeramkan, tapi tidak ada wujudnya. "Kalian tidak akan bisa pergi. Tempat ini sekarang menjadi tempat kalian." Mendengar suara itu, Mia bilang sama Nafi, "Yang, suara siapa itu?" "Gak tahu, ada suara tapi gak ada orangnya. Biarinlah, kita jalan aja," jawab Nafi terburu-buru. "Kita harus jalan kemana?" tanya Mia lagi. "Gak tahu, pokoknya jalan aja lah. Sini gandengan, biar gak berpencar," jawab Nafi sambil menggandeng tangannya Mia. Sampainya di sini, Nafi baru mengira kalau mereka ini sedang berada di dalam gaib, tapi antara yakin dan enggak. Beberapa langkah berjalan, tiba-tiba Mia melepaskan pegangan tangannya Nafi dan berlari ke dalam hutan. Spontan Nafi pun segera berlari menyusulnya. Setelah dapat, dia menarik tangannya Mia hingga Mia terduduk. Kemudian dia bilang, Yang, kamu mau kemana?" Tapi Mia tidak menjawab. Tatapannya kosong. Seakan ini dia sedang terhipnotis. Beberapa kali Nafi menepuk pipinya Mia agar dia sadar. Setelah beberapa tepukan di pipinya itu, akhirnya Mia sadar dan tubuhnya lemas. Lalu Nafi lanjut bertanya, "Sadar Yang, kamu mau kemana? Itu hutan. Tadi di sana ada nenek yang manggil aku," ucap Mia dengan datar. "Nenek? Mana ada nenek?" tanya Nafi kebingungan. Mia tidak menjawab. Dia hanya menuju ke arah hutan
yang akan ditujunya tadi. Melihat itu, Nafi tersentak. Apa jangan-jangan itu adalah nenek yang tadi? Nafi pun segera membantu Mia berdiri dan mengajaknya untuk terus berjalan meninggalkan tempat ini sambil menggandeng pundaknya. Lama berjalan, lagi-lagi mereka menjumpai tempat ini lagi dengan hutan yang sama. Sampai di sini, Nafi sudah benar-benar sadar kalau mereka sedang berada di alam gaib. Nafi hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Ditambah lagi, waktu itu kondisinya Mia sangatlah lemas, seakan dia kehilangan sebagian tenaganya. Nafi terus menggandeng Mia menuju ke sebuah batu yang cukup besar dan menundukkan Mia di batu itu sambil berharap ada pertolongan. Tidak lama kemudian, dari sela-sela kabut tipis, terlihat ada seorang pemuda memakai jaket yang sedang berjalan ke arahnya. Melihat itu Nafi sedikit lega. Dia berharap itu adalah pendaki yang lewat dan semoga pendaki itu bisa membantunya. Pemuda itu terus berjalan ke arah mereka. Ketika hampir sampai di tempat mereka, Nafi memanggilnya. Mas, tolong kami. Pemuda itu menoleh dan mendekat. Setelah mendekat, dia berkata, kalian kenapa bisa sampai di sini? Kami sedang mendaki, Mas, dan gak tahu kenapa bisa sampai di sini, jawab Nafi kepada pemuda itu. Lalu pemuda itu meminta mereka berjalan mengikutinya. Sambil menggandeng Mia yang kondisinya lemas, Nafi berusaha berjalan mengikuti pemuda tersebut masuk ke dalam hutan dan semakin jauh. Ketika sedang berjalan itu, mereka dihadang oleh si kakek dan nenek penghuni rumah kayu tadi. Di situ, pemuda itu berkata pada Nafi dan Mia, kalian tunggu di sini, aku akan menemui mereka. Pemuda itu berjalan mendekati si kakek dan nenek dan melakukan sebuah dialog dengan mereka. Kalian tidak bisa membawa tinggal di sini. Aku disuruh Mbak Buyut menjemput. Dua manusia ini masih punya tanggung jawab di dunianya sendiri. Setelah pembicaraan itu, si kakek dan nenek terlihat pergi dan pemuda itu kembali ke Nafi dan Mia. Sampai di situ dia bilang, sudah, sekarang pergilah ke teman-temanmu dan jangan lupa apa yang dikasih Mbak Buyut kemarin dipakai, ucap pemuda itu sambil menuju ke arah utara. Mendengar perkataan dari pemuda itu, Nafi berpikir, Mbak Buyut, pemberian. Spontan Nafi ingat sesuatu, bahwa kemarin Mia diberi kerudung oleh seorang kakek-kakek. Lalu dia segera membuka tasnya Mia dan mengambil kerudung yang pernah diberi kakek tadi. Maksudnya ini? Pemuda itu hanya menganggukkan kepalanya. Lalu Nafi bertanya lagi, ini pemberian dari kakek tadi, Mas. Itu bukan kakek yang memberi kerudung. Dia adalah bangsa jin yang menginginkan jiwa temanmu ini dan menyerupai Mbah Buyut, jawab pemuda itu menjelaskan. Dari perkataan pemuda itu, akhirnya Nafi tahu. Lalu dia memakaikan kerudung itu kepada Mia dan berjalan ke arah utara sesuai arahan pemuda itu. Setelah Mia memakai kerudung itu, tiba-tiba tubuhnya kembali seperti sedia kala. Dia tidak lemas lagi seperti tadi. Setelah berjalan beberapa langkah, Nafi menoleh ke belakang dengan tujuan ingin mengucapkan terima kasih kepada pemuda tersebut. Sekalian dia ingin tahu namanya. Tapi pemuda itu sudah pergi dan tidak terlihat lagi. Lalu Mia bertanya pada Nafi, Yang, dia tadi siapa? Aku gak tahu. Tiba-tiba aja dia datang dan pergi. Udah jangan banyak tanya. Kita lanjut jalan, ajak Nafi. Nafi pun melanjutkan jalannya ke arah utara. Setelah beberapa langkah berjalan, mereka melihat ada sinar cahaya matahari di depannya. Yang ternyata itu adalah jalan keluar dari hutan ini. Melihat itu mereka segera menuju ke sumber cahaya tersebut. Setelah keluar dari hutan, mereka melihat teman-temannya sedang berjalan di depan. Melihat itu, Nafi berteriak memanggil Burhan. Mas Burhan!
Tunggu! Mereka berhenti dan menoleh ke belakang. Kemudian Nafi dan Mia segera menyusul mereka. Sesampainya di tempat teman-temannya, Burhan bilang, "Kalian habis ngapain sih? Kok ngos-ngosan gitu?" "Kami habis masuk alam lain, Mas," jawab Nafi sambil ngos-ngosan. "Alam lain? Perasaan tadi kalian jalan di belakang kita deh," ucap Burhan bingung. "Hah? Yakin, Mas?" jawab Nafi semakin bingung. Ternyata dalam pandangan teman-temannya, Nafi dan Mia ini dari tadi berjalan di belakang, tapi agak lumayan jauh. Dan bertemunya mereka ini adalah di area Ororo Ombo. Padahal tadi Nafi dan Mia merasa terpisah di area sebelum Cemoro Kandang. Nafi pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Burhan dan yang lain. Sebuah kejadian yang sulit masuk di akal manusia. Setelah cerita panjang lebar, akhirnya mereka tahu satu hal. Ternyata selama Burhan dan yang lain berjalan melewati hutan Cemoro Kandang, selama itu juga Nafi dan Mia masuk alam gaib, hingga bertemu kembali tepat ketika mereka keluar dari hutan Cemoro Kandang. Burhan pun meminta mereka agar tidak memperpanjang kejadian ini dulu. Dia mengajak mereka semua untuk lanjut jalan lagi. Karena mengingat hari sudah semakin sore, sampai di Ranukumbolo, Burhan memutuskan menginap semalam lagi. Karena menurut Burhan, resiko banget kalau jalan malam-malam. Setelah mengingat kejadian yang dialami oleh Mia barusan. Malam itu Burhan melarang Nafi dan Mia tidur agar pikirannya tidak kosong. Karena takutnya kejadian yang dialami oleh Nafi dan Mia tadi terulang lagi. Akhirnya malam itu Nafi dan Mia berusaha untuk tidak tidur, ditemani oleh Burhan. Mereka bertiga menyalakan api kecil di depan tenda untuk penghangat tubuh, sambil ngobrol kesana kemari dengan tujuan agar tidak ngantuk. Sementara teman-teman yang lainnya, mereka sudah terlelap tidur di dalam tenda. Nah, ketika sedang sibuk di depan tenda, tiba-tiba mereka didatangi oleh kakek pemberi kerudung. Kakek itu tiba-tiba datang dan ikut duduk bersama mereka bertiga. Melihat kedatangan kakek itu, Nafi dan Mia sedikit takut karena dia menganggap kakek ini akan membawanya lagi ke alam gaib. Tapi tidak. Ternyata kakek itu memang sengaja mengikuti perjalanan mereka. Menurut kakek, sejak awal ini Mei sudah ditandai oleh bangsa jin. Sebenarnya kakek itu ingin mengikuti mereka sampai di Kalimati. Tapi karena staminanya tidak kuat, jadi beliau hanya bisa sampai di Ranukumbolo. Lalu kenapa kakek itu memberi kerudung? Sebenarnya itu bukan kerudung. Itu hanyalah sebuah kain yang berfungsi agar tidak ada jin yang berani mengganggu Mia. Dan salahnya, waktu itu Mia tidak memakai kerudung itu. Jadi pantas saja kejadian di alam gaib itu terjadi pada Mia. Sebenarnya, malam itu Mia ingin mengembalikan kerudung itu kepada kakek. Tapi kakek minta Mia agar menyimpannya, karena kain itu sekarang hanyalah kain putih biasa yang lusuh. Dan sosok pemuda yang membantu Nafi dan Mia adalah makhluk halus pengikut beliau. Dia diperintahkan kakek itu untuk menjemput Nafi dan Mia di alam gaib. Jadi bisa dibilang kakek ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah warga setempat. Akhirnya malam itu mereka pun bisa tidur dengan nyenyak. Karena menurut kakek, tidak masalah kalau mau tidur. Keesokan harinya, mereka turun dari Ranukumbolo bareng dengan kakek itu. Dan kain kerudung pemberian kakek itu terus dipakai oleh Mia sepanjang jalan. Dan disimpannya sampai sekarang untuk kenang-kenangan. Sekian cerita ini, terima kasih.